Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berjumpa lagi dengan Bapak di pelajaran Matematika Peminatan. Lanjutan dari materi kemarin tentang limit ketahinggaan fungsi trigonometri. Nah, pada hari ini kita akan membahas lanjutan fungsi aljabar ya kemarin ya. Kemarin kita masih di bilangan tak hingga. Yang ini, yang kemarin. Nah, ini. Nah, kemarin sebelum kita lanjut pada pokok bahasan itu, kemarin kan kita ada coba menyelesaikan bagaimana ketika bilangan tak hingga dikurang bilangan tak hingga. Kemarin jawabannya berapa? Yang soal nomor 1. Jawabannya berapa kemarin? Yang mana, Pak? Yang soal nomor 1. Nampak kan di tampilannya? Bagaimana dengan kejadian di bawah ini yang sudut kanan bawah? Ada nomor 1 ya. Tak hingga dikurang tak hingga itu hasilnya berapa? 1. Oh, dikurang. Kurang. Yang nomor 2-nya baru dibagi ya. Ya, Fazia sudah bergabung. Kameranya dihidupkan aja Fazia. Ya, kemarin bilangan tak hingga dikurang tak hingga, ada yang menjawab dengan jawaban 0 gitu ya. Nah, terus pada nomor 2, bilangan tak hingga dibagi dengan tak hingga, berapa kemarin jawabannya? Nomor 2. Tak tentu, Pak. Si Anabel tak tentunya dari mana? Karena kemarin ada yang jawab 1 ya. Siapa aja kemarin si Makfirah kalau nggak salah. Iya. Nah, baik, kita lihat pada proses ini. Nah, ini soalnya ya. Kita masuk pada pertemuan 2 bab limit ketahinggaan aljabar, limit ketahinggaan fungsi trigonometri. Nah, untuk soal yang nomor 1, nah, kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan ya? Nah, jadi bilangan tak hingga dikurang tak hingga itu coba kita ingat dulu sifat penjumlahan bilangan tak hingga. Kan kemarin kita ada belajar 7 tambah tak hingga, hasilnya tak hingga. Ada ya? Ada ya. Terus min 3 ditambah tak hingga sama dengan tak hingga. Nah, ini cuma dibalik, tak hingganya ditulis dulu. Tak hingga ditambah 2 sama dengan tak hingga ya. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini ada kejadian 1. Kejadian yang pertama, bahwasanya ketika bilangan tak hingga dikurang bilangan tak hingga itu sama dengan 0. Kenapa jawabannya 0? Karena berapapun bilangannya, kalau bilangannya itu sama kan, bilangan yang sama dikurang dengan bilangan yang sama, hasilnya 0 ya. Contoh 5 dikurang 5, 0 kan? Ya. Nah, di sini ketika kita masukkan sifat penjumlahan yang warnanya jingga pada soal tak hingga dikurang tak hingga, coba kita lihat pada kejadian 2. Nah, kejadian 2 kita menggunakan sifat penjumlahan. Nah, jadi tak hingga yang ini itu diganti menjadi 2. Tak hingga tambah 2.
Dari mana tak hingga tambah 2? Kan ada pada sifat penjumlahan. Penjumlahan. Nah, terus ketika kurungnya dilepas menjadi tak hingga dikurang tak hingga ditambah 2. Betul kan? Betul. Nah, ketika tak hingga dikurang tak hingga, kita perhatikan pada kejadian 1, itu kan sama dengan 0. 0. Nah, jadi 0 ditambah 2, hasilnya 2. 2. Nah, kenapa pada satu soal kok bisa ada 2 jawaban gitu? Kan jadi timbul pertanyaan kita ya. Iya. Nah, matematika kan jawabannya cuma 1. Nah, kenapa dalam satu soal terdapat 2 jawaban? Sehingga pada kejadian yang seperti ini, disebutkan bahwasanya ketika bilangan tak hingga dikurang tak hingga itu adalah bentuk yang kita hindari. Kenapa? Karena bisa disimpulkan bahwa tak hingga dikurang tak hingga itu jawabannya tak tentu. Kenapa tak tentu? Karena dia bisa memperoleh 2 jawaban. Nah, jawaban pada kejadian 1 aja. Nah, jawaban pada kejadian 1 terus jawaban pada kejadian 2. Kan nggak mungkin di matematika itu satu soal bisa ada 2 jawaban ya. 2 jawaban yang berbeda. Kalau 2 cara yang berbeda itu boleh. Tetapi kalau misalkan hasilnya itu berbeda, nah itu yang disebut tak tentu. Nah, jadi ketika nanti kita menjumpai dalam perhitungan kita ke depan tak hingga dikurang tak hingga, berarti nanti ada perlakuan khusus gitu, seperti yang Bapak katakan di awal kemarin itu, bentuk 0 per 0 itu bentuk yang dihindari karena penyebutnya kan nggak boleh 0. Nah, di sini tak hingga dikurang tak hingga juga merupakan bentuk tak tentu. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan pada pembahasan ini? Ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, untuk kejadian yang kedua, tak hingga dibagi dengan tak hingga. Ya. Tak hingga dibagi dengan tak hingga. Terus kita ingat sifat apa? Sifat pembagian bilangan tak hingga ya. Iya. Nah, kan ada ya yang kayak gini. Ketika tak hingganya itu ada pada bagian penyebut. Nah, ketika tak hingganya itu ada pada bagian penyebut, maka berapapun bilangan yang di atasnya ketika dibagi dengan tak hingga hasilnya sama dengan 0. Paham ya? Di situ udah paham. Nah, terus kita lihat pada kejadian soal nomor 2. Ya, pembahasannya. Nah, di sini juga ada kejadian 1. Bahwasanya kita menjawab 1 ini itu kan berdasarkan argumen kita ya, ataupun berdasarkan pemahaman kita di SD ya. Ketika ada bilangan yang sama dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya 1. Jadi jawaban 1 ini bukan serta-merta nggak ada dasar gitu. Kita menjawabnya juga dengan sifat gitu. Contoh 5 dibagi 5 sama dengan 1 ya. Nah, di sini juga ada kejadian 2. Nah, jadi tak hingga dibagi tak hingga, ini Bapak kalikan dengan 1. Apakah dia berubah nilainya? Berubah nilainya kalau dikali 1? Enggak ya.
Enggak ya? Nah, kita lanjut. Nah, jadi tak hingganya itu Bapak geser pada bagian satu, di sebelah satu, yang berwarna jingga, sehingga tak hingga dikali 1 per tak hingga. Sama ya dengan bentuk sebelumnya, cuman dipindah penyebutnya aja. Nah, di sini nggak bisa kita samakan penyebut, karena pemisahnya adalah perkalian. Jadi, kita geser aja. Masih sama ya? Masih. Berdasarkan sifat pembagian, satu, ya. Nah, bentar ya. Oke, gini aja. Draw. Nah, berdasarkan sifat pembagian, sifat yang ini, nah jadi di sini kan 1 dibagi tak hingga sama dengan berapa? Sama dengan 0 ya. Nah, betul kan? Nah, ketika tak hingga dikali dengan 0, hasilnya berapa? 0 juga. Ya. Nah, di sini kita lihat soalnya sama, tak hingga dibagi tak hingga. Kenapa bisa muncul 2 jawaban? Nah, kelihatan ya? Kenapa dalam satu soal terdapat 2 jawaban? Di matematika nggak boleh. Ketika 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Nggak ada hasil yang lain dari 2. Nah, di sini ketika tak hingga dibagi tak hingga, kenapa jawabannya boleh 1, boleh 0? Maka ketika jawabannya itu lebih dari 1, dia dikenal sebagai bentuknya bentuk tak tentu. Nah, disimpulkan bahwa tak hingga dibagi dengan tak hingga itu sama dengan tak tentu. Bisa dipahami ya? Jadi, Bisa. tak tentu itu ketika dihitung, dia bentuknya itu nggak ada jawaban pasti. Jadi jawabannya bisa 2, bisa 3, atau lebih. Nah, di sini kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kita hapus dulu coret-coretnya. Oke. Lanjut. Nah, limit ketahinggaan fungsi trigonometri. Nah, kita review materi apa nih? Ntar Bapak geser ini ya supaya kelihatan jelas. Yep. Ya, review materi limit tak hingga aljabar dulu. Nah, ini bisa dibuka catatannya ataupun buku coret-coretnya untuk menyelesaikan soal ini ya. Nah, ada soal nomor 1. Nah, misalkan limit X menuju tak hingga dari 3X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurang 1 dibagi dengan 4X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 3. Itu sama dengan berapa? Nah, mungkin ada yang masih ingat apa yang belajar di kelas 2 kemarin. Nah, itu coba diterapkan ingatannya dalam menyelesaikan soal ini. Jawabannya berapa? Ada yang udah dapat? Belum? Ya, Anabel bagaimana? Tak hingga apa jawabannya? Ya, tak hingga. Gimana Anabel jawab?
Kan itunya tak hingga, Pak. Jadi Kan jawabannya ininya juga tak hingga. Nah, ketika kita substitusi, itu jawabannya ketika semua X-nya itu diganti tak hingga, jawabannya itu kan tak hingga per tak hingga ya. Nah, kalau tak hingga per tak hingga itu berapa? tak tentu, Pak. Nah, ketika tak tentu bagaimana itu kan bukan jawaban. Nah, maka coba diperhatikan pada tampilan PowerPoint-nya. Nah, lihat ini. Solusinya, ini kan pernah diajarkan di kelas 2, ketika kita menjumpai soal limit tak hingga, maka semua unsurnya dibagi dengan X pangkat tertinggi yang ada pada penyebut. Di penyebutnya pangkat tertingginya berapa? X pangkat 3. Di penyebut itu pembilang. Pangkat 2. X pangkat 2. Ya, kita jawab sama-sama ya. Nah, sehingga, nah gini, semua unsurnya itu dibagi dengan X pangkat 2. Kelihatan ya? Iya. Nah, ini siapa nih baru bergabung? Bella? Ya. Nah, semua unsurnya itu dibagi dengan X pangkat 2. Jadi, hasilnya berapa? Nah, jadi kita bagikan, pangkatnya kan tinggal kita kurang-kurang aja kalau misalkan dia dibagi sehingga. Nah, yang pertama, kerennya. Nah, untuk yang pertama, ini kan 3X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 2 ya. Itu kan pangkatnya dikurang sehingga hasilnya 3X. Paham ya? Paham kan? Terus 2X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 2. Nah, X pangkat 2-nya kan bisa dicoret. Coret. Nah, sehingga hasilnya 2. 2. Nah, terus 1 dibagi dengan X pangkat 2 nggak bisa disederhanakan ya. Kita tulis 1 per X pangkat 2. Nah, pada bagian penyebut 4X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 2. Ini kan juga bisa dicoret. Karena sama, sehingga hasilnya 4 ya. Nah, terus 5 dikurang 5X dibagi dengan X pangkat 2. Nah, pangkatnya itu kan bisa kita kurang, sehingga pada bagian penyebut pangkatnya sisa 1. Paham sampai di sini? Yang 3-nya, 3 per X pangkat 2 ini sama pada kejadian atas. Nah, gitu. Paham ya sampai baru sini ya? Nah, setelah kita temukan jawaban yang seperti ini, maka ketika kita lanjutkan, nah, berarti langkah selanjutnya apa? Menggantikan nilai X itu dengan tak hingga. Nah, sehingga setiap ada unsur X itu diganti dengan tak hingga. Nah, ini X-nya kan 3X diganti jadi 3 dikali tak hingga. Itu ya. Terus semuanya udah diganti dengan tak hingga. Langkah selanjutnya apa? Tidak apa. Udah. Jadi 3 dikali dengan tak hingga, kita ganti warna coret-coretnya itu menjadi warna biru. Nah, 3 dikali tak hingga itu sama dengan tak hingga ya. Nah, terus 2-nya tetap. Nah, terus 1 dibagi dengan tak hingga. Itu berapa? 0. Sifat pembagian bilangan tak hingga. Iya.
itu 0. Nah, 4-nya tetap. Terus 5 dibagi tak hingga 0. 0. 3 dibagi tak hingga 0. Kenapa Pak? Ini kan 5 per tak hingga. Sedangkan di sini 3 per tak hingga kuadrat kan? Nah, tak hingga kuadrat itu kan tak hingga dikali tak hingga. Hasilnya berapa? Tak hingga gitu. Nah, jadi mau dia tak hingga pangkat berapapun, dia juga sama dengan tak hingga gitu. Kan kemarin kita udah belajar sifat yang perkaliannya. Kita lanjutkan. Nah, sehingga kan ketika disederhanakan, kita ganti lagi warnanya menjadi warna kuning. Nah, jika ada yang nggak paham boleh ditanyakan ya. Di sini tak hingga ditambah 2 berapa? Tak hingga ditambah 2. Tak hingga ya? Iya. Nah, tak hingga. Terus di bawahnya kan 4 dikurang 0 ditambah 0. Hasilnya juga 4. Sehingga kita masih bisa mengingat sifat yang kemarin, tak hingga dibagi 4. Ketika tak hingga dibagi dengan berapapun bilangan yang ada pada bagian penyebut, positif. Hasilnya berapa? Tak hingga. Ya. Maka jawaban dari soal nomor 1 ini sama dengan Tak hingga. tak hingga. Caranya seperti yang kalian lihat pada tampilan screen kalian masing-masing. Nah, kira-kira berapa menit bisa siap di soal-soal kayak gini? Berapa menit, Gina? Bisa siap soal kayak gini? Kan udah belajar dengan Bu El kemarin ya? Berapa menit kira-kira bisa siap soalnya? Nah, Eka, bagaimana Eka? Anabel kira-kira berapa Eka? Berapa menit? Nggak tahu nih, Pak. Kira-kira kok misalkan disuruh ulang jawab bisa nggak kira-kira soalnya? Insya Allah. Insya Allah bisa ya? Iya, Pak. Nah, oke. Bapak kasih 3 soal ya. Satu dulu lah, Pak. Satu dulu. Oke, sip. Nah, apa? Ada yang ngomong tadi? Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan. Nah, masih sama. Bentuk yang pertama. Nah, kan bentuknya seperti ini tadi ya. Bentuk pembagian, terus pangkatnya di atas dengan di bawahnya. Kan ada yang sama, ada yang berbeda gitu ya. Maka ini bentuk umumnya seperti ini. Nah, coba kita lihat contoh yang pertama. Nah, ini soalnya nih. Berapa menit kira-kira? Tiap hari ini tuh. Coba dulu, Pak. Coba. Siap. Kita tunggu 3 menit ya. Waktu standar ya. Iya, Pak. 3 menit. Waktu standar satu soal kan 3 menit.
Ada yang udah siap? Ada yang udah siap? Ada yang udah dapat jawabannya? Gina bagaimana Gina? Fazia Rizky udah dapat? Makfirah baru bergabung ya? Hapus data WhatsApp tadi, Pak. Oh gitu. Hilang semua, Pak. Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Masih jalan 2 menit. Oh iya, bisa nih. Jawabannya tak hingga per tak hingga. Tak hingga per tak hingga. Satu kan? Nah, ada yang bilang Tak 1. hingga tak hingga per tak hingga kan sama dengan 1. Ya, tak hingga per tak hingga 1. Nah, jadi yang masih menyebutkan tak hingga dibagi tak hingga itu sama dengan 1, nanti jangan lupa nonton YouTube ya. YouTube dari hasil record kita sekarang ini Bapak upload ke YouTube nanti. Jawabannya Karena di awal kita ada bahas itu tadi. Caranya apakah sama dengan cara yang ini? Coba kita mundurin. Kita mundurin. Ya, caranya seperti ini. Sama. Jawabannya berapa? cuman yang itunya tak hingga per tak hingga. Kenapa bisa tak hingga per tak hingga? Kan dibaginya dengan X pangkat berapa? Jawabannya tak hingga, Pak. Jawabannya tak hingga. Siapa tadi yang jawab tak hingga? Raisa. Raisa. Raisa, iya. Jawabannya tak hingga. Dengan cara yang sama. Karena kan pangkat tertingginya itu berapa nih tadi? Pangkat tinggi M, lebih besar dari N. Ya. Nah, kira-kira berapa menit Raisa jawab soalnya Raisa? Cuma beberapa detik. Hah, Raisa bisa beberapa detik. Oke, sama-sama kita belajar ya. Ini pokoknya hari ini harus bisa soal yang kayak gini dalam hitungan detik. Percaya nggak percaya, kalian akan bisa. Coba lihat sekarang. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Berapa jawaban Raisa? 0. No, Masa Jawabannya Raisa nggak ada cari itu. Bagaimana Putri? Putri? Dapat? Belum ya? Nah, bagaimana dengan soal nomor 3? Nomor 2 aja belum siap, tadi kasih soal nomor 3 ya. Berapa? Siapa tadi yang jawab? Jawabannya 3, Pak. Jawabannya 3. 3. Jadi bukan suatu yang tidak mungkin ya. Kalian juga bisa lebih cepat dari Raisa. Caranya bagaimana? Nah, kita lihat. Ada triknya.
Nah, coba diperhatikan sama-sama. Kita lihat triknya. Ya, triknya kita buat besar. Nah, jika M-nya lebih besar dari N, pangkatnya ya, pangkat M yang ini, kelihatan? Nah, lebih besar dari pangkat yang di bawah. Pangkat di atasnya ini lebih besar, seperti kasusnya nomor 1. Kelihatan ya? Kita cuma lihat pangkat tertingginya aja. Nah, maka apa? Ini siapa nih? Hipsil. Nah, ini kita lihat. Nah, maka berapapun soalnya, ketika M-nya itu lebih besar dari N, maka jawabannya cuma 1. Berapa jawabannya? Tak hingga. Ini nggak perlu dicari soal kayak gini. Gitu ya. Jadi kalian jangan terkejut melihat orang lain bisa jawab dalam hitungan detik. Kenapa? Dia udah duluan baca yang ini mungkin. Paham ya? Jadi bagi yang belum paham, ditulis saja di buku catatannya, nggak apa-apa. Nah, kita lanjut. Untuk kejadian yang kedua, otomatis kan ada kalanya ketika M itu lebih kecil ya. M-nya itu lebih kecil dari N. Seperti contoh yang nomor 2. Di atas pangkat tertingginya 2. Di penyebut pangkat tertingginya 5. Pak, betul ya? Nah, jadi jawabannya cuma 1, nggak ada jawaban lain. Nah, maka limit tak hingga ini dikatakan mudah iya, dikatakan susah, nggak susah kali lah. Paling bentuknya aja yang bikin kita pusing. Nah, paham ya? Jadi nomor 1 bisa dijawab dalam hitungan detik. Nomor 2 bisa dijawab dalam hitungan detik. Nomor 3 bagaimana? Ada saatnya ketika pangkat di atas itu dengan pangkat di bawah itu sama. Gitu ya. Nah, ketika pangkatnya sama bagaimana? Nah, ketika pangkatnya sama, maka apa? Kita hanya melihat koefisiennya. Kita cuma melihat koefisiennya. Koefisien dari siapa? Dari pangkat tertingginya aja. Jadi yang lain ini nggak ngaruh mau berapapun angkanya, ya biarlah di situ. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini mau berapapun angkanya, biarlah situ. Yang jelas kita lihat cuma di pangkat tertingginya aja. Nah, ini pangkatnya sama. Ketika pangkatnya sama, nah kita cuma melihat berapa koefisiennya. Oh, koefisien di atasnya 6. Koefisien di bawahnya 2. Jadi tinggal kita bagi aja. 6 dibagi 2. Jadi jangan terkejut kenapa orang bisa jawab dalam hitungan detik. Kalian juga semuanya pasti bisa. Kita lihat. Nah, untuk jawaban nomor 1 itu tak hingga. Jelas. Kenapa tak hingga? Karena pangkat di atasnya ini lebih besar dari pangkat di bawah. Nah, kalau kejadian pangkat di bawahnya lebih besar, bagaimana? Jawabannya cuma 1, 0. Ketika pangkatnya sama, maka kita cuma membagi koefisiennya. 6 dibagi 2 sama dengan di. Kira-kira 3 soal ini berapa detik bisa jawab? Nggak menit lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Ketika kalian paham konsepnya di matematik ini nggak susah-susah kali lah. Kalau misalkan matematik ini susah, rambut Bapak udah rontok semua gitu. Gitu ya. Jadi matematik ini nggak sesusah yang kalian pikirin. Yang penting kalian harus pahami konsepnya dulu. Bilangan tak hingga ditambah tak hingga. Sekarang kalian belajarnya udah tinggi, logaritma misalkan. Sedangkan 2 pangkat 3 nggak tahu berapa. Gitu ya. Nah, 2 pangkat 3 sama dengan 8.
8 itu dari mana, Pak? Nah, kita udah belajar logaritma. Maka yang harus kita tanam di awal itu adalah operasi. Tambah-tambahnya dulu, kurang-kurang, kali-kali bagi-bagi, baru lanjut pangkat-pangkat, akar-akar gitu. Nah, pada dasarnya kan mudah kayak gini. Kalau misalkan kita lihat jawaban secara manual, itu ada disajikan pada slide sebelumnya. Nah, jawabannya hampir 1 lembar buku ya. Nah, sebenarnya soal-soal yang kayak gini, itu nggak perlu dijawab dengan meneteskan keringat, nggak perlu. Soal kayak gini ya, belum kita lihat soal yang lain. Nah, jadi waktu kita sudah hampir di penghujung, udah pada slide terakhir. Nah, di sini ada hal yang harus kalian pelajari bahwasanya pada limit tak hingga aljabar, ya, itu bentuknya ada 3. Bentuk yang pertama mana? Ketika dia pembagian seperti ini. Ini bentuk yang pertama. Kelihatan ya? Nah, ketika dia bentuknya kedua, limit X menuju tak hingga, akar AX tambah B dikurang akar PX tambah Q. Itu bentuk yang kedua. Itu juga udah kalian belajar. Nah, bentuk yang ketiga, di dalam akar itu memuat persamaan kuadrat. Nah, bentuk yang ketiga, di dalam tanda akar ini memuat persamaan kuadrat. Dua-duanya persamaan kuadrat. Nah, ini kalian juga sudah pelajari. Jadi, coba dipelajari bentuk 2 dengan bentuk 3 ini di rumah. Supaya apa? Supaya nanti ketika pertemuan berikutnya kita akan bahas ini kan. Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, jadi pelajari bentuk 2 dan bentuk 3. Insya Allah akan kita belajar bentuk 2 dengan bentuk 3 ini di pertemuan berikutnya. Paham ya? Nah, jadi untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Kita stop screen-nya dulu. Ya, hari ini rame ya, hari ini yang hadir. Ada sekitar 14 orang. Ya, kameranya dihidupkan dulu, Hifzil, Andika, Fazia. Eka, kenapa? Nah, Hifzil baru bangun tidur, Hifzil. Untung Enggak. belum ya. Nggak ada pakai minyak, Pak. Oh, nggak ada pakai minyak. Nah, Gina ada minyak di rumah? Nah, ketika bicara tombol speakernya itu dihilangkan Pak supaya suaranya terdengar. Ya, jadi izin ya Bapak screenshot. Yep. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita sama-sama udah belajar tentang limit tak hingga fungsi aljabar. Ini merupakan pengantar ataupun syarat utama yang kita harus bisa sebelum kita masuk pada limit ketahinggaan trigonometri. Nah, jadi ini merupakan review materi. Materi apa? Materi yang udah kalian belajar di kelas 2. Dengan siapa belajar di kelas 2? Ya bisa saja dengan Bu Mary, bisa saja dengan Bu L. Karena matematika wajib ya. Kalau matematika minatnya kan dengan Bu Sukma kemarin. Ya kan? Nah. Jadi untuk pertemuan hari ini, berhubung waktu kita juga sudah di penghujung waktu, Bapak buat slide-nya nggak banyak-banyak. Yang penting apa yang kita belajar hari ini sama-sama bisa paham gitu. Oh, misalkan hari ini ada yang masuknya nanti telat, nonton aja di YouTube. Paham ya? Karena record hari ini Bapak share, record yang kemarin nggak Bapak share karena banyak yang nggak buka kamera. Gitu ya.
Nah, jadi untuk pertemuan hari ini, pembelajaran matematika peminatan, Bapak cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kita